Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMA Negeri 1 Lebak Wangi, Kabupaten Serang. Anak-anakku sekalian, di masa pengenalan lingkungan sekolah kita hari ini, Bapak akan memberikan materi tentang cara belajar yang efektif. Apa itu belajar efektif? Bagaimana cara belajar efektif? Dan bagaimana kita bisa menerapkan belajar efektif. Mari kita simak cara belajar efektif dengan saya sendiri, nama Ahmad Sofianto Agung. Kenalkan, nama panggilannya Pak Agung. Saya termasuk guru baru di SMK Negeri 1 Lebak Wangi ini. Mari kita simak materi kita hari ini. Profil pemateri, nama Ahmad Sofianto Agung, NIP 1981-1004-2009-02-1001, mengajar fisika. Saya biasa dipanggil Pak Agung. Oke, materi masa pengenalan lingkungan sekolah kita kali ini adalah cara belajar efektif. Keutamaan ilmu, belajar dan mengajar ilmu sangat penting dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun alal kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis Ibnu Majah. Apa itu belajar? Menurut Wikipedia Google, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antar stimulus dan respon. Jadi seseorang dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Jadi kalau tidak ada perubahan perilaku, maka belum dikatakan belajar. Sedangkan apa itu efektif? Menurut Wikipedia Google, efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif. Kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Mari kita simak satu persatu. Belajar bagi para siswa adalah sebuah kewajiban sebagaimana predikatnya sebagai pelajar. Pelajar yang baik tentunya harus belajar yang baik. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan atau keterampilannya. Namun, apakah belajar Anda sebagai pelajar sudah efektif dan efisien? Jika belum, mari simak cara belajar yang efektif dan efisien. Sekedar mengingatkan anak-anakku bahwasanya orang berilmu diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Dan Allah juga berfirman, "Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan," artinya belajar, "niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Yuk, kita belajar. Bagaimana cara belajar yang efektif? Mari kita simak. Yang pertama, buatlah suasana belajar yang nyaman. Yang perlu Anda lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, sambil mendengarkan musik atau cari tempat-tempat yang memang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Mencatat pokok-pokok pembelajaran yang inti-intinya saja. Mengapa? Karena jika Anda membaca satu buku saja, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya.
Jadi, ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Yang penting-pentingnya saja. Kemudian yang ketiga, belajarlah bersama. Carilah teman-teman yang memang ada semangat untuk belajar. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks. Menerima pelajaran atau materinya akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Belajar bersama untuk menghadapi ujian. Bukan saat ujian, baru bekerja sama. Tidak boleh ya. Kemudian, yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ya, misal, kalau misalnya Pitagoras, kalau dalam matematika, desa, depan, samping. Kalau sin, kos, tangan, sin, depan. Demi, depan, miring, samping, seperti itu. Kemudian Mejiku Hibiniu mengenalkan warna-warna dalam resistor, dalam fisika. Kemudian yang kelima, belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik adalah hal yang sangat efektif. Ya, cara belajar ini juga akan membuat Anda tak merasa bosan. Kemudian yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Rutin tapi jangan lama. Ya, tapi konsisten. Pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit. Sempatkan, ya seusahakan habis sholat kita belajar. Yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Ya, hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya. Maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian. Oke, demikian cara belajar yang efektif. Pesan Pak Guru, ingat, ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya, walaupun ia telah meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata kepada Rasulullah SAW, yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Terima kasih. Materi cara belajar efektif telah kita simak dengan baik bersama-sama. Selanjutnya, ikuti link berikut ini untuk post-test, dan silakan anak-anakku sekalian isi daftar hadir sebagai keikutsertaan kalian dalam MPRS hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.